Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan. Selamat hari Minggu, minggu kedua di bulan Juli ini, tepatnya 10 Juli tahun 2022. Diberkatilah hidup kita di hari yang luar biasa ini, karena kita akan kembali berjumpa dalam ibadah di rumah Tuhan. Namun tetap gereja kita masih terus mewadahi jemaat Tuhan yang memang harus beribadah secara online karena kondisi kesehatan dan fisik saudara, serta mungkin ada alasan-alasan urgen lainnya. Percayalah, Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya atas kita saat kita memuji dan menyembah-Nya. Dan Tuhan juga pasti akan melawat kita lewat firman yang akan dibentangkan untuk kita. Karena itu, baik yang beribadah di gereja maupun yang ada di rumah, persiapkan diri sebaik mungkin sebagai sebuah persembahan yang terbaik yang akan kita bawa kepada Tuhan hari ini. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab satu hari satu pasal. Sebelum kita lebih jauh mempersiapkan diri kita untuk beribadah, pembacaan Alkitab dari 52 hari bersama Yeremia. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-6. Maka kita akan membaca kitab Yeremia pasal yang ke-6, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-30. Sebagai judul renungan kita hari ini, perilaku sosial adalah wujud dari ibadah kita. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-27. Aku telah mengangkat engkau di antara umatku sebagai penguji. Engkau harus tahu bagaimana menyelidikinya dan harus menguji tingkah langkah mereka. Kita memahami ibadah sebagai tindakan untuk menyatakan bakti kepada Allah. Namun bila Allah ternyata tidak berkenan atas ibadah kita, maka ada tanda tanya besar. Kenapa hal itu bisa terjadi? Allah tidak berkenan atas ibadah dan segala persembahan yang diberikan umat, meskipun umat memberikan yang terbaik bagi persembahan itu. Sikap Tuhan tentu bukan tanpa alasan. Ternyata ibadah umat tidak mewujudkan dalam sikap hidup mereka. Kejahatan umat begitu banyak dan seolah tanpa henti bagai air meluap dari sumbernya. Umat memperlakukan sesama dengan kekerasan dan aniaya. Saudara bisa temukan itu baik di ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-7. Beribadah tetapi melakukan kejahatan atau kekerasan sosial, itu munafik namanya, dan jelas mengundang murka Tuhan. Maka sebagai hukuman Allah akan mempermalukan umatnya. Ayat 21 dijelaskan dengan baik. Allah akan mendatangkan musuh dari utara yang akan menyerbu dan menimpakan kehancuran besar atas umat. Bahkan Allah menyatakan bahwa musuh akan memindahkan umat dari tanah mereka, seperti seorang pemetik anggur memindahkan anggur dari pokoknya ketika panen tiba. Tak akan ada yang disisakan. Demikian pula, tak akan ada umat yang tersisa di tanah mereka. Semua akan diangkut ke tanah pembuangan. Bencana yang akan datang itu begitu mengerikan sehingga umat diperingatkan untuk melarikan diri. Ternyata tidak ada yang mau mendengarkan peringatan Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia ini. Mereka menutup telinga mereka pada nubuatan Yeremia. Dosa menghalangi mereka untuk mendengar peringatan Yeremia. Firman Tuhan seperti menyerang mereka sehingga mereka tidak lagi menyambut baik firman yang mereka dengar. Karena itu hukuman Tuhan makin dekat. Sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah renungan pada pagi hari ini. Peringatan Tuhan kepada umatnya dahulu juga menjadi peringatan bagi kita umat manusia masa kini. Ritual ibadah yang kita lakukan akan dianggap tidak berarti bila perilaku sosial kita bertentangan dengan kebenaran Tuhan. Jangan kira bahwa Tuhan akan menyukai persembahan kita dan tutup mata terhadap perlakuan kita pada sesama kita. Hendaklah kiranya hidup kita seluruhnya, hari Minggu atau tidak hari Minggu, keseharian kita merupakan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Selain kita menjauhkan diri dari segala pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita yang selalu menjebak kita untuk melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Hal yang lain, sebagai wujud kita telah beribadah kepada Tuhan dalam keseharian kita, sikap kita, tingkah laku kita, perkataan kita, pergaulan kita, dan semua hal yang sifatnya fisik haruslah tampak kalau kita sungguh adalah orang-orang yang percaya
kepada keselamatan di dalam Kristus. Hanya orang-orang yang menghargakan keselamatan di dalam Kristuslah yang menghargakan hari-harinya sehingga menjadi berkat dimanapun dia berada. Terlebih hari ini, jika kita akan beribadah kepada Tuhan, izinkan firman Tuhan yang telah menegur kita pertama kali hari ini, agar kita bisa melihat sejauh mana kita telah memperlakukan diri kita sesuai dengan ajaran firman Tuhan ketika kita harus bersosialisasi dengan sesama kita. Sebab jelas hukum Allah tersimpul pada dua hal, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Diberkatilah kita dalam ibadah kita hari ini. Dan biarlah kiranya ibadah kita hari ini merupakan cerminan di mana hati kita sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Diberkati juga sidang jemaat Tuhan yang akan melayani hari ini. Kiranya pengurapan Tuhan menjadi bagian saudara. Diberkatilah kita dan digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat dan berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, terlebih bagi sidang jemaat Tuhan yang akan beranjak dari rumah menuju rumah Tuhan. Diberkati perjalanan saudara. Kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Selamat menyongsong ibadah buat kita semua hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu.